Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anak ibu. Gimana kabar kamu hari ini nak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Nah seperti biasa sebelum kita belajar kita akan berdoa. Karena kita masih belajarnya jarak jauh maka berdoanya di rumah masing-masing ya nak. Nah nanti setelah berdoa ibu akan putarkan lagu Taman Siswa. Setelah itu ibu akan menjelaskan materi ibu. Nah yang perlu kamu ingat, kamu harus menulis catatan dari apa yang ibu jelaskan nanti. Jangan lupa supaya kamu bisa mengerjakan soal-soal yang akan ibu berikan nanti. Dengarkan penjelasan ibu baik-baik ya nak. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita lanjut materi kita, yaitu mengenai pengurangan bilangan bulat yang menggunakan garis bilangan, ya nak ya. Saja ke contohnya supaya kamu lebih paham, yaitu nomor 1, 2 dikurang 7. Nah, sekarang kita akan menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikannya. Nah, anak-anak ibu yang perlu kamu pahami, yang mana di sini jika angka positif maka dia bergerak ke kanan dan jika angkanya negatif maka dia akan bergerak ke kiri. Nah, angka 0 di situ ibu beri tanda garis putus-putus sebagai angka penyeimbang ya nak ya. Jadi jika angkanya positif geraknya ke kanan, jika angkanya negatif maka bergerak ke kiri. Paham ya? Nah, perhatikan dari angka 0 kita akan bergerak ke kanan sebanyak 2 langkah. Perhatikan di situ ke angka 2, kemudian kita beri garis panah dari angka 0 ke angka 2.
Karena dia bilangan positif, maka dia bergerak ke kanan ya anak-anak Ibu. Selanjutnya di situ dikurang 7, berarti dari angka 2 tadi kita menuju ke kiri sebanyak 7 langkah. Perhatikan dari angka 2 itu Ibu sudah tandai ke 1, ke 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Kemudian berilah tanda panah dari angka 2 menuju angka negatif 5. Itulah negatif 7. Nah, sekarang kamu perhatikan angka yang di bawah dari 7 langkah ke kiri. Dia di situ berhenti di angka negatif 5. Jadi, penyelesaian soal nomor 1, 2 dikurang 7 itu sama dengan negatif 5. Gampang ya cara mengerjakannya menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Berbeda dengan soal yang nomor 1 tadi. Nah, di soal nomor 2, dia di situ bilangan negatif dikurang bilangan negatif. Negatif 4 dikurang negatif 2. Langkahnya masih sama yang seperti nomor 1 tadi, yang mana jika angkanya positif bergeraknya ke kanan dimulai dari angka 0. Dari angka 0 ke kanan. Sedangkan jika angkanya negatif, dari angka 0 bergerak ke kiri. Paham ya anak-anak Ibu? Nah, berbeda dari yang soal nomor 1, di sini karena dia angkanya negatif 4, maka kita akan bergerak ke kiri dari angka 0. Perhatikan yang sudah Ibu buat. Melangkah sebanyak 4 langkah ke kiri, yaitu berhenti di angka negatif 4. Kemudian beri tanda panah dari angka 0 menuju angka negatif 4. Lanjutkan anak-anak Ibu, di situ dikurang 2, berarti dia bergerak ke kiri lagi sebanyak 2 langkah. Nah, tadi berhenti di angka negatif 4. Kemudian kamu lanjutkan lagi langkahnya sebanyak 2 langkah ke kiri. Kemudian beri tanda panah dari angka negatif 4 ke angka negatif 6 menjadi di situ negatif 2 karena langkahnya negatif 2. Sudah paham ya anak-anak Ibu ya? Selanjutnya untuk hasilnya yaitu negatif 4 dikurang 2 sama dengan, perhatikan di situ, dia berhenti di angka negatif 6. Jadi, hasil pengurangan negatif 4 dikurang 2 itu sama dengan negatif 6. Paham ya anak-anak Ibu ya? Nah, selanjutnya kita lanjut soal nomor 3. Di sini negatif 2 dikurang, buka kurung, negatif 5 sama dengan. Nah, yang perlu kamu ingat dan perhatikan di sini Ibu ingin menjelaskan. Jika positif ketemu dengan positif, maka hasilnya positif. Jika negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Jika positif ketemu dengan negatif, maka hasilnya negatif. Atau negatif ketemu dengan positif, maka hasilnya negatif. Nah, di sini yang ingin Ibu tekankan apabila jika dia sama maka hasilnya positif, baik itu positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, jika dia berbeda atau berlawanan misalnya positif dengan negatif atau negatif dengan positif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Ya nak, jadi untuk penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian, rumus ini sangat begitu penting. Maka kalau bisa kamu hafal dulu ya nak ya. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3 ini supaya mempermudah kita sederhanakan dulu dia. Perhatikan di situ negatif 2 dikurang buka kurung negatif 5 sama dengan negatif 2 jadinya tambah 5 sama dengan, karena dia negatif ketemu negatif menjadi positif ya nak ya. Setelah kita kerjakan langkahnya masih sama seperti mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama kita buat negatif 2, berarti dia melangkah ke kiri sebanyak 2 langkah dari angka 0.
Kemudian beri tanda panah dari 0 menuju angka negatif 2. Selanjutnya, karena dia tambah 5, maka dia bergerak 5 langkah ke kanan dimulai dari angka negatif 2. Sebanyak 5 langkah ke kanan. Kemudian diberi tanda panah dari angka negatif 2 menuju ke angka positif 3 sebanyak 5 langkah, yaitulah angka positif 5. Nah, kita lanjutkan. Setelah dia melangkah 5 langkah ke kanan, dia itu berhenti di angka 3. Perhatikan di bawahnya di situ ada angka 3. Maka negatif 2 tambah 5 itu sama dengan 3. Ya nak ya, sama dengan 3. Nah, kita lanjutkan soal nomor 4. Bagaimana Bu kalau dia angkanya besar? Nah, kalau angkanya besar, kita tidak mungkin menggunakan lagi garis bilangan. Karena itu nanti akan membuat yang sangat panjang, maka tidak akan mungkin. Maka langsung saja kita buat contohnya, yaitu negatif 120 dikurang buka kurung negatif 245 tutup kurung. Nah, hasilnya sama dengan negatif 120. Tadi sudah kita bilang kalau dia negatif ketemu negatif maka hasilnya akan menjadi positif. Maka ditambahlah 245 sama dengan, kemudian kurangkan angka yang paling besar dikurang dengan angka yang paling kecil, yaitu 245 dikurang 120. Hasilnya yaitu 125. Karena angka bilangan positif paling besar dibandingkan dengan angka negatifnya, maka hasilnya akan menjadi positif. Ingat ya nak, jika angka positifnya lebih besar dibandingkan dengan angka negatifnya, maka hasilnya akan menjadi positif. Jadi di situ jawabannya sama dengan 125. Paham ya nak? Di situ sudah Ibu buat juga keterangan. Jika angka positif lebih besar dari angka negatif, sama dengan hasilnya akan menjadi positif. Kita lanjutkan soal yang terakhir, contoh soal terakhir yang mana di situ negatif 16 dikurang 48. Itu sama seperti contoh soal yang nomor 2 tadi ya nak, yang pakai garis bilangan. Di sini Ibu buat pakai formula atau pakai rumus. Misalkan negatif 16 itu negatif A. Negatif A dikurang negatif B itu sama dengan negatif buka kurung A tambah B sama dengan. Perhatikan di situ sama dengan negatif buka kurung 16 ditambah 48 tutup kurung. Nah, sama dengan negatif kemudian angkanya dijumlahkan yaitu 16 tambah 48 hasilnya 64. Tapi tetap bilangannya negatif. Sama seperti contoh soal nomor 2 tadi yang menggunakan garis bilangan, yaitu negatif 4 dikurang negatif 2. Dia melangkah ke kiri sebanyak 4 langkah, kemudian melangkah lagi ke kiri sebanyak 2 langkah. Hasilnya tetap negatif ya nak. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, jangan lupa kamu buat ke buku catatan kamu dari apa yang sudah Ibu jelaskan, contoh-contoh soalnya. Nah, selanjutnya kamu mengerjakan latihan. Ayo berlatih 18 halaman 21 di buku matematika kamu. Oke anak-anak Ibu, semangat mengerjakannya dan jangan lupa jaga kesehatan kamu. Penjelasan materi kita hari ini, semoga kamu bisa memahami apa yang telah Ibu jelaskan, dan jangan lupa buatlah ke buku catatan kamu apa yang telah Ibu jelaskan tadi supaya mempermudah kamu untuk mengerjakan latihan-latihan yang akan Ibu berikan. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Salam anak-anak Ibu.